Oke, untuk kita sendiri sebagai mahasiswa Fakultas Hukum dalam memandang segala bentuk eh, deepfake dan doxing itu kan semua merupakan perbuatan yang diatur dalam Undang-Undang ITE. Jadi kalau ditanya bagaimana dampak positif dan dampak negatifnya, itu bergantung bagaimana pengguna sosial tersebut memanfaatkan media sosialnya. Karena kalau doxing, doxing itu kan artinya adalah pencurian data informasi data pribadi seseorang. Ya itu memang secara undang-undang juga melanggar gitu. Tapi kalau soal deepfake, sebenarnya dia bisa berdampak secara positif, bisa juga berdampak negatif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Gen Z berbicara, kembali lagi dalam podcast bersama saya sendiri, Salsabil Zainina, dan tentunya kita kehadiran bintang tamu kece kita pada hari ini. Tapi ada yang tahu nggak hari ini kita mau bahas apa? Jadi hari ini kita akan membahas hal-hal atau isu-isu yang lebih serius nih daripada biasanya yang kita bahas dalam podcast Gen Z Berbicara. Karena seperti yang kita ketahui, di era digital saat ini, pelanggaran hukum tidak hanya terjadi dalam dunia nyata saja, tetapi juga terjadi dalam dunia maya. Dan hal inilah yang mendorong hadirnya Undang-Undang ITE sebagai payung hukum untuk tetap menjaga etika dan keamanan dalam dunia digital. Begitu pula dengan Undang-Undang TPKS yang didorong dengan adanya atau banyaknya kekerasan yang sering terjadi sampai saat ini, seperti kekerasan seksual dan kekerasan lainnya. Tetapi justru dengan hadirnya restoratif justice, hal itu justru menjadi jembatan yang mengutamakan pemulihan, bukan hanya sebagai hukuman, tetapi malah dianggap sebagai keadilan yang lebih manusiawi. Jadi untuk membahas hal-hal atau isu-isu terkini di era digital saat ini, kita akan membahasnya bersama orang-orang keren dari Komisi Peradilan Semu Fakultas Hukum Universitas Maliko Saleh. Boleh dong disapa Bang ke kamera, say hi. Halo. Baik, jadi Bang langsung aja nih ya, kita bahas-bahas tentang KPS dulu. Kita bahas lebih jauh nih mengenai isu-isu yang tadi udah dibahas juga di awal. Pengen tahu dong kira-kira KPS atau Komisi Peradilan Semu itu apa sih Bang? Dan mungkin didirikannya atau digagasnya itu sejak kapan Bang? Baik, untuk komunitas peradilan semua ini digagas pada tahun 2012 dan setelah itu mungkin sedikit mengalami sedikit kurangnya aktif. Jadi di tahun 2019 dimulai dan di tahun 2021 itu kita aktif kembali di masa COVID. Dan komunitas peradilan semua ini berfokus untuk wadah bagi anak-anak yang ingin mengembangkan prestasi, terutama itu minat dan bakatnya di KPS ini sendiri. Kita sediakan untuk mengenai tentang pelajaran mengenai tentang peradilan semua, di mana di dalam KPS itu kita laksanakan tentang persidangan, minta pemberkasan, dan kita laksanakan pembelajaran mengenai tentang adanya itu surat-surat yang ada di persidangan. Oke. Jadi Bang bisa dibilang Komisi Peradilan Semu itu suatu organisasi juga yang ada di Fakultas Hukum Universitas Maliko Saleh. Benar seperti itu Bang? Benar. Sebenarnya tujuan utamanya itu apa sih Bang? Selain dengan tujuan-tujuan yang udah Bang sebut tadi ya. Tapi tujuan utama atau yang menjadi fokus utama KPS ini tuh apa? Gitu. Baik, jadi yang menjadi fokus tujuan utama KPS ini yaitu kita menjadikan pedoman di Fakultas Hukum, karena kita tahu bahwa mahasiswa yang telah memasuki Fakultas Hukum itu harus bisa melaksanakan tentang persidangan, yaitu kita belajar tentang praktik kemahiran semu atau kita sebut dengan PKH. Di situ kita laksanakan semua tentang pemberkasan persidangan dan kita berfokus tentang apa yang telah menjadi keinginan mahasiswa masuk ke Fakultas Hukum. Oke. Jadi menurut Abang yang sebelahnya nih, sebagai mahasiswa hukum Universitas Maliko Saleh juga, untuk isu-isu hukum saat ini, apa sih yang paling menonjol di Indonesia dan menurut Abang sendiri itu harus menjadi fokus perhatian mahasiswa, khususnya mahasiswa hukum di Unimal saat ini, Bang?
Jadi isu-isu hukum yang sering kali diperbincangkan di media sosial baru-baru ini adalah tentang plagiarisme, Oke. kemudian juga tentang yang terjadi di dunia maya seperti doxing dan juga ada deepfake. Dan itu semua merupakan bentuk pelanggaran di dunia maya atau Oke. sebutan itu cybercrime. Jadi untuk mengatur segala bentuk kejahatan yang terjadi di ranah dunia maya itu maka dilahirkanlah Undang-Undang ITE atau Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik gitu Kak. Oke, berarti bisa dibilang yang maraknya terjadi saat ini atau yang memang sedang jadi fokus utama mahasiswa saat ini adalah plagiarisme gitu ya Bang? Iya, plagiarisme. Doxing dan lain sebagainya. Jadi menurut abang-abang dari KPS sendiri, apakah Undang-Undang ITE itu cukup untuk sebagai solusi dari plagiarisme itu tadi? Atau malah jadi sebaliknya? Malah jadi marah atau gak terkendali nih hal-hal seperti itu gitu. Oke, untuk masalah itu mungkin penting juga hadirnya undang-undang ITE karena telah menjadi prinsip dasar dari setiap kasus yang ada mengenai tentang plagiat. Karena kita tahu juga, jadi tentang plagiat ini kita harus memang ada mengenai tentang undang-undang ITE untuk mengatasi setiap masalah yang ada. Karena kita tahu juga kan kalau misalnya plagiat ini dibiarkan secara terus-menerus bakalan berdampak di setiap instansi yang ada, khususnya itu di kampus. Karena kita tahu juga plagiat ini sudah beredar di mana-mana untuk terkait isunya dan kasusnya. Karena kalau tidak diatasi dengan undang-undang ITE, bakalan maraknya kasus ini. Undang-undang ITE dia melindungi setiap penggunaan narasi yang telah dibawakan dan akan berdampak juga untuk kedepannya. Makanya hadirnya undang-undang ITE untuk memberikan penjaminan setiap plagiat yang ada. Oke, berarti Sasa pengen tahu juga nih Bang, apakah menurut abang-abang dari KPS atau sebagai mahasiswa hukum lah gitu ya, menganggap Undang-Undang ITE ini tuh masih relevan diimplementasikan sampai saat ini atau ada nggak sih yang perlu direvisi sebagai bentuk solusi masalah-masalah yang memang udah terjadi dan bisa jadi lebih dicegah di masa depan gitu Bang? Oke, untuk terkait mengenai tentang undang-undang ITE, memang perlunya ada direvisi karena juga kan kalau semisalnya itu tetap dipertahankan dengan undang-undang yang lama, bakalan adanya kasus yang sama. Contohnya mungkin adanya pencemaran nama baik, penggunaan media sosial yang mungkin kurang bijak dan dapat dampak biasa terkhususnya itu dalam kutip negatif karena kalau misalnya tidak ada perubahan dalam undang-undang ITE itu kurangnya kedudukan hukum dalam setiap mengatasi masalah yang ada. Oke, berarti kayak misalnya pencemaran nama baik itu masuk undang-undang ITE juga ya Ya Bang? benar. Oke, apalagi juga zaman sekarang nih kan orang kadang main media sosial gitu kan Bang, kayak mention-mentionan, gak suka sama si A, si B atau nyebarin fitnah segala macam. Berarti itu memang masuk juga semuanya ke dalam undang-undang ITE. Iya benar. Terus nextnya nih saya juga pengen tahu nih Bang, bagaimana sih hukum atau sebagai mahasiswa hukum ini memandang perkembangan era digital yang saat ini sangat pesat juga ya Bang, kayak misalnya penggunaan AI, terus transaksi digital, deepfake dan lain sebagainya. Apakah itu justru memberikan dampak negatif atau malah sebaliknya nih lebih banyak positifnya gitu? Boleh coba terus. Oke, untuk kita sendiri sebagai mahasiswa Fakultas Hukum dalam memandang segala bentuk deepfake dan doxing itu kan semua merupakan perbuatan yang diatur dalam Undang-Undang ITE. Jadi kalau ditanya bagaimana dampak positif dan dampak negatifnya itu bergantung bagaimana pengguna sosial tersebut memanfaatkan media sosialnya. Karena kalau doxing itu kan artinya adalah pencurian informasi data pribadi seseorang. Ya itu memang secara undang-undang juga melanggar gitu. Tapi kalau soal deepfake, sebenarnya dia bisa berdampak secara positif, bisa juga berdampak negatif. Dia bisa berdampak positif kalau misalnya deepfake itu digunakan untuk tujuan hiburan, untuk menghibur diri sendiri ya. Tapi tidak sedikit juga banyak orang yang menggunakan deepfake itu dengan tujuan yang salah gitu. Seperti misalnya melakukan
pencemaran nama baik atau merusak citra individu seseorang. Jadi kan kalau deepfake itu kan merupakan apa ya namanya, merupakan rekayasa konten gitu, Oke. dengan memanfaatkan kecanggihan kecerdasan buatan atau yang kita kenal sekarang artificial intelligence. Oke. Ya. Jadi itu merekayasa wajah seseorang yang satu dengan eh, wajah orang lain, kemudian mereka generalisasi videonya sehingga terlihat dan terdengar seolah-olah itu nyata gitu. Padahal pada dasarnya video tersebut bisa muncul, bisa ada bukan dari orang aslinya. Maksudnya kayak misal nih contoh di kasus yang baru-baru ini viral, presiden bertindak yang tidak apa namanya, yang tidak sebelumnya tidak pernah dia lakukan. Oke. Jadi dengan adanya deepfake itu orang-orang jadi menimbulkan pencemaran nama baik, sehingga ya bisa kita kategorikan bahwa deepfake dengan tujuan untuk disalahgunakan maka itu bisa melanggar undang-undang ITE gitu loh. Oke, kemudian sejauh ini nih, BEM-FH sendiri bagaimana sih cara menghadapi perkembangan digital tadi seperti AI, deepfake atau lainnya, atau malah menjadi korban atau menjadi apa gitu, mungkin ada problem nggak dengan hal-hal itu sampai detik ini gitu? Oke, untuk terkait itu juga kan sebelumnya dikaji juga oleh BEM FH kita sendiri. Untuk terkait mungkin ada kasus-kasus yang pernah dialami sebelumnya, mereka mengatasinya dengan mengkaji ulang, karena kan tidak boleh bertindak secara sembarangan, apalagi melakukan itu secara tersendiri. Perlunya ada pengawasan, perlunya ada yang mungkin mereka perlukan dari orang-orang yang telah berpengalaman dari demisioner sebelumnya. Jadi terkait dari kasus yang mungkin pernah dialami itu menjadi pembelajaran yang sangat luar biasa, butuh untuk evaluasi dalam setiap organisasi juga. Karena kalau semisal kan mereka tidak melakukan evaluasi, tidak melakukan kajian ulang, itu akan berdampak yang sangat besar untuk kedepannya. Untuk cara mengatasi yang mungkin pernah dialami juga, mereka itu melakukan permohonan maaf juga kepada orang yang telah bersangkutan, dan juga mereka memberikan klarifikasi berupa mungkin surat permohonan maaf dan mengunggah ke media sosial, karena itu merupakan juga bentuk yang sangat luar biasa untuk memberikan rasa penghormatan atas kesalahan diri sendiri terhadap orang yang berkaitan ataupun wadah yang berkaitan. Oke, baik. Jadi memang BEM-FH itu cara menanggapinya mungkin seperti yang Abang bilang tadi, mengkaji ulang dan memberikan klarifikasi atau permohonan maaf kepada instansi atau pihak-pihak yang bersangkutan, seperti itu ya. Jadi setelah kita membahas tentang Undang-Undang ITE tadi, kita geser dulu ke Undang-Undang TPKS. Jadi Sesa pengen tahu nih, gimana sih pandangan abang-abang ini juga sebagai dari Komisi Peradilan Semu dan juga mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikus Saleh. Bagaimana sih tanggapan abang-abang ini terhadap kekerasan seksual yang masih marak terjadi dalam lingkungan kampus tentunya, dan Undang-Undang TPKS ini tuh relevan nggak sih untuk diimplementasikan di realitanya gitu? Baik, untuk terkait dari Undang-Undang TPKS ini kan dilaksanakan ataupun dikeluarkan pada tahun 2022 itu di zaman pemerintahan presiden sebelumnya. Jadi mengenai tentang undang-undang ini sangat relevan apabila memang dilaksanakan di ruang lingkup yang mungkin kita dapatkan di kampus, karena dengan adanya undang-undang ini dapat melindungi setiap korban yang ada dan memberikan ruang lingkup yang cukup besar untuk pada korban yang telah mengalami mungkin kekerasan seksual yang dilakukan oleh oknum-oknum yang kurang mungkin kita pandang dalam setiap tindakannya. Oke. Tapi ini Bang, Salsa nih juga banyak dengar dari isu-isu dari lingkup kampus, luar kampus, atau isu-isu lainnya di media sosial. Jadi banyak korban kekerasan seksual ini malah mereka takut untuk speak up, karena memang pelakunya tadi mungkin orang-orang yang dari kelas atas sosial, atau memang orang-orang yang memiliki jabatan tertentu dan lain-lain sebagainya. Jadi apakah hal itu masih relevan nih dengan Undang-Undang TPKS yang udah diterapkan dari tahun 2022 lalu? Sebetulnya sangat relevan dan sangat baik juga untuk diterapkan Undang-Undang TPKS ini,
memungkinkan agar tidak banyaknya korban yang mungkin mengalami pelecehan secara seksual. Karena untuk dari korban ini mungkin biasanya kurangnya bersuara, adanya mungkin ada rasa trauma ataupun rasa takut yang berlebihan mungkin ketika memang dari korban ini memberikan suara dan tidak ada yang meresponnya, dan hadirnya mungkin wadah dari kampus itu untuk melindungi korban guna memberikan jaminan agar bahwasannya dari korban ini dapat diberikan perlindungan secara hukum. Oke, berarti bisa dibilang Undang-Undang TPKS ini menjadi wadah pelindung atau payung pelindung bagi korban-korban yang menjadi korban dari pelecehan seksual tadi, seperti itu. Nah, kemudian nih Bang, last time nih kita ke pembahasan terakhir, yaitu tentang restoratif justice gitu ya. Jadi menurut abang-abang di sini tuh fenomena restoratif justice yang saat ini tuh bagaimana sih gitu? Apakah memang makin sering dilakukan atau malah makin jarang, dan impact-nya itu menurut abang-abang ini gimana sih? Impact positif kah atau malah impact yang sebaliknya gitu? Untuk RJ ini kan sendiri kita tahu juga kalau misalnya dilaksanakan di lapangan dapat memungkinkan setiap korban dan pelaku itu tidak dibawa ke pengadilan. Oke. Karena dengan adanya restoratif justice memungkinkan agar setiap korban ini dapat ditangani langsung oleh pihak kepolisian. Jadi dari pihak kepolisian ini mengeluarkan undang-undang tentang restoratif justice guna memberikan payung hukum terhadap korban dan pelaku agar tidak dibawa ke ranah pengadilan. Karena kalau dari restoratif justice ini kan berkaitan dengan pihak-pihak yang bersangkutan. Contohnya mungkin ada pihak ketiga di luar dari kepolisian sebelum dibawa ke ranah pengadilan. Okay. Dari restoratif justice ini cukup baik dan masih digunakan hingga sekarang. Oke, berarti overall impact-nya positif ya, karena Sangat bisa menjadi memberikan keadilan yang lebih manusiawi. Jadi nggak melulu tentang hukuman yang memang sesuai dengan, memang tetap sesuai ya Bang, memang tetap sesuai dengan undang-undang juga restoratif justice itu kan? Masih. Oke, jadi boleh dong, karena ini juga udah mau menit terakhir podcast kita Gen Z berbicara hari ini, boleh dong abang-abang bisa sampein pesan atau mungkin kata-kata yang ingin disampaikan kepada mahasiswa Unimal yang masih apatis terhadap isu-isu hukum yang terjadi di Indonesia saat ini. Boleh dong kasih kata-katanya. Baik, pada mungkin mahasiswa atau mahasiswa yang masih apatis terhadap isu-isu dari setiap yang ada, itu boleh untuk terus update dan boleh terus untuk menggali informasi. Karena kita sebagai mahasiswa tentunya harus memang untuk banyak membaca, untuk banyak mengakses berita agar tidak ketinggalan informasi. Karena kalau misalnya kita tertinggal informasi, segala isu-isu yang ada di Indonesia itu tidak kita dapatkan, dan kita juga tidak tahu mengenangannya bagaimana. Oke, kalau Bang Fatur sendiri gimana? Untuk mahasiswa Fakultas Hukum khususnya ya, untuk bisa lebih meningkatkan literasi tentang isu-isu hukum yang terjadi di negara kita, terutama yang berkaitan yang sering terjadi di lingkup sekitar kita, seperti tindakan kekerasan seksual, kemudian tindakan doxing. Jadi harus lebih meningkatkan kesadaran terhadap hukum gitu. Jangan terlalu, maksudnya terlalu close juga ya Bang terhadap Iya. hal-hal yang lagi terjadi di era saat ini. ya begitu benar gitu. Oke, thank you buat waktunya abang-abang dari Komisi Peradilan Semu Fakultas Hukum Universitas Maliku Saleh. Dan buat Sobat Gen Z yang saat ini sedang menonton, yuk bisa kita lebih peka dan lebih perhatian lagi terhadap Undang-Undang ITE, Undang-Undang TPKS, dan Restoratif Justice. Siapa tahu orang terdekat kita atau memang orang-orang di sekitar kita sedang membutuhkannya. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa like, subscribe, dan komen di Unimal TV, dan tungguin atau nantiin podcast selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.